Oke. Apakah materinya sudah kelihatan? Boleh disampaikan dulu. Oke. Sebenarnya udah kelihatan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya merupakan mahasiswa tingkat akhir program studi matematika dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, dalam dunia saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan talenta-talenta yang mengerti atau menguasai setidaknya bisalah basic-basic Excel untuk pengolahan data karena setiap harinya itu data bakalan terus ada, bakalan tetap tercipta dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi, data-data akan terkumpul. Sangat disayangkan jika data itu hanya terkumpul begitu saja, bahkan dilupakan atau terbuang gitu. Alangkah baiknya jika data itu diolah sehingga nantinya kita bisa mengambil insight atau kayak apa yang dapat kita ambil atau kita terapkan dari data-data sebelumnya terhadap usaha yang sedang kita geluti supaya kita bisa menanggulangi resiko-resiko yang dapat terjadi di masa depan begitu. Nah, oleh karena itu pengetahuan akan Excel cukup diperlukan karena untuk market Indonesia saat ini masih lebih banyak menggunakan Excel untuk pengolahan data. Memang di luar sana sudah banyak software-software lain yang dapat digunakan untuk mengolah data. Seperti jika teman-teman basicnya dari statistika, matematikawan, ataupun dari computer science dan juga informatika, mungkin teman-teman bakal belajar tentang bahasa pemrograman R, Python, MATLAB, dan bahasa pemrograman lainnya yang dapat digunakan untuk mengolah data. Namun untuk saat ini di Indonesia, kebanyakan perusahaan masih banyak menggunakan Excel. Oleh karena itu, prospeknya masih luas. Jadi, beruntunglah teman-teman jika teman-teman mempunyai eh, pemahaman tentang Excel untuk analisis data. Nah, langsung saja, apa saja sih nanti targetnya ketika teman-teman mengikuti kursus ini? Nah, yang pertama itu teman-teman diharapkan dapat mengenal tampilan antarmuka atau interface dari Microsoft Excel sendiri. Seperti apa-apa aja fitur di dalamnya ketika teman-teman membuka Microsoft Excel pertama kali. Nah, berikutnya teman-teman diharapkan dapat memahami fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk pengolahan data, seperti untuk menghitung rata-rata. Misalnya, teman-teman mempunyai sebuah usaha, entah menjual apa gitu, data bulanan. Nah, satu bulan kan rata-ratanya 30 hari. Dari 30 hari ini setiap harinya terkumpul data. Jika untuk menghitung rata-rata itu kan secara matematis kita menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Namun, bagaimana jika data kita itu banyaknya sampai ribuan? Apakah kita harus menjumlahkannya satu per satu lalu membaginya dengan 1.000? Sepertinya kalau datanya seperti itu banyaknya akan sangat ribet ya. Nah, oleh karena itu disinilah kemudahan hanya kita menggunakan Excel, yaitu ketika kita dapat memahami fungsi-fungsi dasar Excel sebagai alat untuk menganalisis data begitu. Berikutnya itu diharapkan teman-teman mampu melakukan input data sederhana terhadap Excel karena kita tahu bagian-bagian dari Excel itu ada baris dan juga kolom. Nah, di setiap baris kita dapat mengisikan data-data yang akan kita gunakan nanti. Berikutnya diharapkan ketika teman-teman sudah bisa mengolah data, teman-teman tidak hanya bisa sekedar mengolah data saja, tapi teman-teman paham istilah-istilah apa saja yang ada pada icon-icon di Excel tersebut, seperti sebutan workbook, worksheet, cell, kolom, baris, dan sebagainya. Nah, dan yang tak kalah pentingnya, ketika teman-teman sudah selesai mengolah data, alangkah gimana ya? Alangkah betapa sialnya jika teman-teman sudah selesai, udah capek mengolah data, ternyata filenya tidak kesimpan. Oleh karena itu, alangkah baiknya teman-teman bisa juga menyimpan file Excel pada folder yang teman-teman inginkan. Nah, sebelum kita untuk beranjak ke
fitur-fitur pada Excel, alangkah baiknya teman-teman berkenalan dulu terlebih dahulu dengan definisi Excel itu. Apa sih sebenarnya Excel itu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Microsoft Excel merupakan salah satu software yang digunakan untuk pengolahan data. Nah, di sini saya memberikan definisi dari Microsoft Excel yaitu sebagai suatu perangkat lunak atau spreadsheet buatan Microsoft. Siapa di sini yang nggak kenal Microsoft? Microsoft merupakan suatu perusahaan besar ya. Saya rasa teman-teman juga sudah cukup familiar dengan kata Microsoft ini ya, perusahaan Microsoft. Nah, apa sih gunanya Microsoft ini? Tadi saya juga sudah menyinggung sedikit tentang kegunaan dari Microsoft. Salah satunya itu kayak mengolah data numerik dan juga teks. Jika dalam dunia analisis data, data numerik ini seperti angka, baik itu angka integer, integer itu bilangan bulat ya, yang tanpa koma, maupun bilangan float biasanya kalau dalam programming, itu bilangan yang mengandung koma, dan juga teks atau string. Berikutnya kita akan dapat melakukan perhitungan otomatis seperti yang saya katakan tadi, dapat menghitung rata-rata secara cepat gitu. Berikutnya juga kita dapat membuat grafik atau chart. Nah, ketika kita menganalisis data, jika yang kita sajikan terhadap audiens hanya angka-angka saja, itu akan membuat audiens cepat lelah atau bosan dengan presentasi yang kita buat. Karena belum tentu semua audiens bisa mengerti dengan angka-angka yang kita sajikan di layar, begitu teman-teman. Contohnya, teman-teman punya penjualan suatu produk, penjualan mingguan. Jadi dalam satu bulan kan rata-ratanya ada 4 minggu. Nah, katakanlah entah satu bulan itu jadi teman-teman mempunyai 4 buah data ya kan, 4 minggu. Jadi minggu pertama, baris pertama, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga hingga minggu keempat. Nah, teman-teman hendak melihat apakah penjualan teman-teman setiap minggunya bertumbuh atau tidak. Nah, jika teman-teman menyajikannya hanya dalam bentuk tabel saja, eh, audiens akan kurang tertarik atau bahkan bisa saja tidak mengerti bagaimana perkembangan dari usaha yang sedang kita geluti. Apakah dia penjualannya meningkat atau menurun. Nah, disinilah gunanya kita menggunakan grafik atau chart. Dan pemilihan grafik juga sangat berpengaruh untuk eh, melihat perkembangan dari usaha yang sedang kita lakukan. Nah, berikutnya itu Excel juga dapat digunakan untuk analisis data seperti yang sudah saya katakan tadi. Berikutnya juga Excel dapat digunakan untuk otomatisasi tugas dengan formula dan makro. Namun untuk 4 pertemuan ini kita akan membahas 3 poin pertama. Untuk poin ketiga mungkin nanti kita akan membahas basic-basicnya saja untuk membuat grafik. Untuk kita dapat melihat seperti apa pada studi kasus yang akan kita angkat nanti. Nah, setelah kita mengenal definisi dari Microsoft Excel tersebut, sekarang kita mau berkenalan nih dengan fitur-fitur apa saja sih ketika kita membuka Microsoft Excel. Apa aja yang ada pada Microsoft Excel itu? Sepowerful apa sih Microsoft Excel itu? Begitu teman-teman. Nah, di sini saya menyediakan menampilkan 15 eh, fitur-fitur dasar yang terdapat pada Microsoft Excel seperti title bar, quick access, toolbar, control window, ribbon, dan sebagainya. Nah, jika teman-teman melihat seperti ini, mungkin teman-teman masih kurang paham. Title bar itu apa sih gitu. Langsung aja saya tampilkan di slide berikutnya ini. Seperti apa sih itu title bar, seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah pernah ya membuka Microsoft Excel pada device-nya masing-masing. Nah, ketika teman-teman pertama kali membuka Microsoft Excel, inilah merupakan tampilan dari interface atau antarmuka dari Excel sendiri. Nah, yang pertama itu kita mulai dari penjelasan dari title bar. Nah, ketika teman-teman membuka file baru pada Microsoft Excel dan teman-teman belum menyimpan file tersebut pada folder tertentu, Microsoft Excel akan secara otomatis memberi nama pada file tersebut sebagai book. Tergantung book keberapa atau file keberapa kali teman-teman membukanya. Contohnya pada kasus saya ini book 1, artinya
Saya baru pertama kali membuat file Excel dan belum menyimpannya dengan nama tertentu yang saya inginkan. Ini merupakan, atau dengan kata lain deh, sederhananya, title bar ini merupakan judul dari file yang sedang kita buat, itu teman-teman. Nanti ini dapat sewaktu-waktu kita ganti. Nah, berikutnya ini kontrol jendela atau kontrol window. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah pada mengerti ya ini, karena di semua software juga ini ada. Berikutnya, quick access toolbar. Nah, kalau untuk fitur yang satu ini memuat dua buah fitur yaitu undo dan redo. Saya rasa juga teman-teman sudah tahu fitur undo dan redo ini, apalagi yang udah terbiasa menggunakan Microsoft Office ya, kayak Microsoft Word. Ketika teman-teman salah mengetik contohnya, teman-teman dapat melakukan undo gitu, untuk kembali ke tampilan sebelumnya tanpa harus menghapus semuanya gitu teman-teman. Atau jika ternyata yang tadinya sudah dihapus terlebih dahulu ternyata itu benar, teman-teman tidak usah mengetik ulang, cukup mengetik yang ini, redo namanya. Eh, Jika teman-teman malas menggunakan kursor, teman-teman dapat menggunakan shortcut pada eh, apa namanya, keyboard teman-teman semua. Untuk undo itu dapat menekan Ctrl plus Z, sementara redo Ctrl plus Y. Nah, berikutnya di sini ada fitur Microsoft Excel lainnya seperti Ribbon. Ribbon ini cukup juga memuat banyak-banyak fitur seperti untuk pemilihan jenis huruf, jenis apa, ukuran huruf, membuat tabel, memberi warna pada sel tertentu, memberi warna pada teks, untuk memberi apa, membuat apakah teks tersebut rata kiri, tengah, kanan atau keduanya. Dan juga dapat juga menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, di sini juga terdapat indeks baris, yaitu semua angka dari yang ada pada pojok kiri ini. Satu sampai berapa gitu, sampai banyak banget ini, banyak banget barisnya. Dan juga ada indeks kolom yang ini. A sampai ini juga banyak banget. Tidak hanya sampai Z, dia akan berulang ketika dia udah sampai ke Z, akan berulang menjadi AB gitu. Teman-teman dapat mengecek sendiri pada Microsoft Excel-nya teman-teman sendiri. Dan juga di sini kita mempunyai fitur name box. Name box ini akan menunjukkan baris mana yang sedang kita kerjakan. Misalnya di sini sel aktif. Sel aktif ini ditunjukkan pada yang ini, yang warna hijau, garis garis kotak hijau. Ini menyatakan sel aktif atau sel di mana kita sedang bekerja begitu teman-teman. Nah, name box ini akan menunjukkan di sel mana kita sedang bekerja seperti itu. Namun ketika kita nanti kayak di statistika, saat kita bekerja dengan matriks, kita bisa memanipulasi untuk beberapa sel menjadi satu nama. Begitu teman-teman. Nah, tapi untuk beberapa pertemuan ini kita tidak akan membahas sampai sejauh itu teman-teman. Nah, berikutnya juga di sini ada fitur formula bar. Nah, di sini kita dapat mengedit secara cepat apa yang sudah kita ketik pada sel tertentu. Misalnya di sel A1. Sel A1 maksudnya di sini kolom A baris ke-1. Begitu cara membacanya. Contohnya sel F baris ke-6, artinya itu berarti F6, sel F6. Contohnya kita menulis sesuatu di A1, jika contohnya dia itu rumusnya itu sangat ribet sekali gitu kan. Biasanya kan kita di Excel itu bermainnya menggunakan rumus. Kita harus memasukkan, menginput rumus kita gitu. Jika contohnya rumusnya error, jika kita mengetik langsung dari sini, mengedit dari sini, oh, maaf, bentar. Oke. Jika tadi kita misalnya mengedit langsung dari kolom atau sel A1, bisa jadi kita kesulitan membaca rumus tersebut. Jadi disinilah gunanya fitur formula bar. Ketika kita mengklik sel A1 ini, kita dapat mengeditnya pada fitur formula bar. Nah, berikutnya adalah lembar kerja, yaitu semua baris dan kolom yang ada pada Microsoft Excel. Berikutnya adalah fitur vertical scroll bar. Dan sebenarnya ketika kita hendak berpindah ke baris bawah,
kita cukup bisa scroll di sebagian di sekitaran sini semua. Namun jika datanya cukup jauh, alangkah baiknya kita menggunakan scroll bar untuk efisiensi waktu. Begitu juga dengan horizontal scroll bar. Yang kalau tadinya vertical scroll bar ini digunakan untuk melihat data pada bagian atas dan bagian bawah. Kalau sementara horizontal scroll bar dapat digunakan untuk melihat data pada sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, berikutnya ada uh, top worksheet atau yang ini, sheet satu gini. Nah, kalau ini merupakan sheet di mana kita sedang bekerja. Pada Microsoft Excel kita dapat bekerja pada beberapa sheet. Caranya itu kita dapat menekan tanda plus di sini untuk menambah sheet baru. Misalnya di sheet satu kita sudah selesai menganalisis data, terus kita sedang ingin menganalisis data lain. Kita dapat melakukannya, contohnya kita hendak memisahkannya dari sheet satu atau dari file lain gitulah sederhananya. Oleh karena itu kita dapat membuatnya pada sheet 2 dengan cara menekan plus gitu teman-teman. Nah, apakah teman-teman saya rasa udah cukup paham ya soal ini juga karena ini memang benar-benar basic banget atau perkenalan dasar banget tentang Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyediakan semua apa definisi-definisi dari fitur-fitur yang sudah sampaikan tadi. Untuk sekarang kita akan, saya rasa akan langsung berlatih menggunakan Microsoft Excel ya. Saya stop share screen bentar ya. Oke, saya langsung ke Microsoft Excel saya. Hmm, Oke, buka share screen saya sudah terlihat juga. Sudah terlihat ya. Oke, nah langsung saja kita praktek untuk pengenalan daripada dari tadi teman-teman mendengar saja gitu kan. Alangkah baiknya kita langsung saja praktik dengan fitur-fitur tersebut. Teman-teman juga dapat mengikuti apa yang akan saya buat di sini atau jika teman-teman sudah paham, teman-teman juga bisa membuat mengkreasikan sesuai imajinasinya teman-teman sendiri. Nantinya akan mengalir dengan studi kasus yang akan kita angkat. Oke, pertama tadi bentar, title bar. Nah, untuk di Microsoft Excel saya atau file yang sudah saya buka, yang merupakan title bar adalah bagian yang ini. Bentar, bagian yang ini. Tulisannya 1.1 latihan if dan if else function. Ini merupakan title bar dari file yang sedang saya buka. Nah, yang ini semua tadi saya contohnya ini. Ini merupakan menu undo. Yang ini redo. Nah, kegunaannya apa? Contohnya di sini. Pada sel A1 saya mengetik contohnya Andi itu deh. Andi paling sederhana gitu. Ternyata namanya salah gitu. Sebenarnya cukup kita menghapus begini saja bisa cuman dengan mengetik backspace. Namun bagaimana jika contohnya di sini Andi, sini Beni contohnya, sini Cindy contoh. Bagaimana kalau contohnya salah? Di sini kita dapat menggunakan menu undo di sini. Nah, ketika kita mengklik ini, filenya akan kembali ke tampilan normal atau tampilan awal. Nah, ternyata yang tadi ternyata nilainya benar. Nah, cara mengembalikannya bagaimana? Kita tidak usah mengetik ulang nama-nama tersebut. Kita cukup menggunakan fitur redo dengan cara ngeklik ini.
Nah, di sini sudah disediakan juga ketika kita mengarahkan kursor ke sini, dia sudah menyediakan juga apa namanya shortcutnya. Jika teman-teman baca undo typing, send in A3, Control plus Z, itu merupakan shortcut untuk melakukan program tersebut. Untuk redo, Control plus Y, di sini sudah diberikan juga redo, Control plus Y. Nah, begitu teman-teman. Berikutnya di sini tadi ada tampilan ribbon. Semua fitur yang ada di sini, yang di samping fitur eh, Quick Access Toolbar ini merupakan fitur dari ribbon. Di sini kita dapat merapikan teks kita. Contohnya, ini kan belum dalam bentuk tabel. Sebenarnya udah dalam bentuk tabel, cuman tidak kelihatan, tidak cukup kelihatan. Nah, di sini kita dapat menggunakan fitur yang ini, all borders. Kita dapat menerapkan all borders. Ada banyak fiturnya di dalamnya, contohnya di sini. Kita dapat ngeklik yang ini, tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada fitur-fiturnya banyak. Yang biasa digunakan untuk membuat tabel yaitu all borders. Jika kita ingin mengembalikan ke tampilan awal yang tadi yang tidak kelihatan headernya, kita dapat ngeklik no border. Nah, dia sudah kembali ke tampilan awal. Nah, langsung aja kayak tadi menggunakan border. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan fitur yang ini untuk mengatur alignmentnya. Apakah dia mau rata kiri, rata kanan, atau rata kiri dan kanan. Namun di sini kita sebaiknya menggunakan center ya, rata apa, teks tengah gitu teman-teman. Di sini juga kita bisa memberi warna. Contohnya kita mau memberi nama Andi sebagai warna kuning, Benny sebagai warna hijau contoh, dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman juga sudah cukup paham lah ya dengan fitur-fitur ini. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, jika kita scroll di sini terus ke sini, sudah sampai ke Z, dia bakal nyambung lagi terus, AA, AB, bakal terus nyambung, nggak bakal habis-habis. Saya tidak tahu sampai kemana kolomnya ini, saya pernah mencoba mengeksplor, tapi saya yakin ini pasti banyak banget kolomnya. Begitu juga dengan barisnya. Barisnya ini pasti ribuan barisnya. Nah, kita masuk ke apa berikutnya tadi, fitur berikutnya kayak sheet tadi nih. Nah, contohnya ini yang disebut dengan sebagai sheet. Ini merupakan contohnya yang ada pada file saya, sheet 2. Dan juga ini ada juga sheet berikutnya. Nama sheetnya and dan or logic, latihan if function, latihan if is function, dan berikutnya. Nah, itulah kegunaan dari sheet tersebut. Jika kita hendak menambahkan sheet baru, kita dapat menekan tanda plus di sini. Tanda plus di sini. Contohnya saya ketik. Nah, mana dia? Nah, dia di sini. Kita dapat menggantinya. Contohnya pertemuan satu. Begitu teman-teman. Saya harap teman-teman dapat mengerti fitur-fitur yang sudah saya sampaikan tadi dari Microsoft Excel sendiri. Nah, berikutnya kita mau masuk ke materi berikutnya, yaitu latihan logika. Saya rasa teman-teman juga ketika di SMA atau SMK deh, apalagi terkhusus yang mungkin teman-teman belajar komputer pasti pernah belajar yang namanya logika dan atau gitu ya. And on, and dan or gitu. Gitu teman-teman. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya langsung share screen menggunakan Microsoft Excel supaya kita langsung bisa memahami bagaimana cara kerja dari logika ini. Nah, untuk logika N, maknanya semua pernyataan benar. Misalnya, eh, saya memerintahkan teman-teman membawa buku dan pulpen, gitu. Contohnya, besok saya memerintahkan teman-teman membawa buku dan pulpen. Contohnya, eh, Mas Loren, contohnya, besok Mas Loren membawa buku dan pensil. Apakah itu nilai benar? Sesuai dengan logika N, itu tidak akan benar karena logika N mensyaratkan semua pernyataan harus bernilai benar. Hasil true atau benar terjadi ketika
dua kondisi tersebut, dua atau beberapa kondisi tersebut harus benar-benar terpenuhi. Jika salah satu saja salah, maka nilainya akan salah. Berbeda dengan logika OR atau gitu ya. Dia akan bernilai benar ketika salah satu pernyataan saja benar. Nah, misalnya besok saya memerintahkan teman-teman untuk membawa alat tulis, buku atau eh, pulpen gitu deh contohnya. Nah, misalnya Mas Loren juga akan besok membawa buku tapi tidak membawa pulpen. Nah, itu juga akan dianggap benar ketika kita menggunakan logika OR. Karena logika OR hanya membutuhkan salah satu pernyataan yang benar saja gitu teman-teman. Jika selebihnya salah, tidak masalah, akan tetap dianggap benar. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari logika N di sini. Yang ini yang saya blok, teman-teman dapat perhatikan. Misalnya kita mempunyai dua buah pernyataan, pernyataan P, pernyataan Q, dan juga nilai kebenarannya. B menyatakan benar, bentar saya tambah di sini. S menyatakan salah. Nah, pernyataan P. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka nilai keduanya akan bernilai benar. Jika P bernilai benar, tetapi Q bernilai salah, maka nilainya akan salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, keduanya akan bernilai salah juga. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka keduanya akan bernilai salah. Begitu teman-teman. Apakah sampai sekarang teman-teman mengerti bagaimana prinsip kerja dari logika N dan OR ini? Boleh kasih reaction sebelum kita masuk ke contoh penerapannya. Atau mungkin ingin bertanya di kolom chat. Eh, aman. Oke, aman ya. Oke. Langsung saja kita ke salah satu penerapan dari logika N. Contohnya nih, teman-teman mungkin yang masih, jika mungkin teman-teman punya pengalaman ya, kalau dari saya mengangkat ini dari pengalaman saya sendiri. Ketika saya masih duduk di bangku SD, saya mempunyai bibi. Nah, saya ditantang. Jika kamu mendapatkan nilai UAS lebih dari 75, nilai UTS lebih dari 75, dan nilai UAS lebih dari 75 juga, lebih besar atau sama dengan 75, artinya minimal 75 ya. Jika kamu mempunyai nilai UTS minimal 75 dan nilai UAS minimal 75 juga, maka kamu akan saya belikan sepeda. Nah, menggunakan logika N, kita dapat menerapkan, kita dapat memprediksi atau memutuskan apakah seseorang yang dijanjikan dibelikan sepeda akan mendapatkan sepeda atau tidak. Nah, di sini true menyatakan seseorang mendapatkan sepeda. False menyatakan seseorang itu tidak akan mendapatkan sepeda. Bagaimana sih kondisi-kondisinya? Seperti yang saya katakan tadi, misalkan di sini, minimal nilai UTS yang harus diperoleh 75 dan minimal nilai UAS yang harus diperoleh minimal 75 juga. Nah, di sini kita mempunyai beberapa contoh kasus orang yang saya karang sendiri ya, yang saya buat sendiri. Misalnya namanya Andi, nilai UTS-nya 70, UAS-nya 55. Benny, nilai UTS-nya 85, UAS-nya 80, dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau memprediksi, apakah si Andi dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan di atas, nilai UTS dan UAS minimal 75, apakah Andi berhak mendapatkan sepeda dengan kondisi nilai UTS dan UAS yang seperti ini, maka dengan menggunakan logika N, kita dapat menemukannya dengan cara seperti ini. Untuk menuliskan logika atau rumus pada Microsoft Excel, jangan lupa teman-teman harus memulai dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Ingat ya, sama dengan. Nah, berikutnya kita menuliskan rumus apa yang mau kita masukkan. Yang tadinya kita mau menggunakan N, maka kita ketik N. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini logika N meminta logika N di sini yang di bawahnya ini ada keterangannya N, logical satu
diikuti dengan logical 2 dan logical hal seterusnya. Begitu. Nah, logikalnya yang mana? Logikalnya yang ini, nilai-nilainya ini, dan juga yang ini, syarat-syarat ini. Nilai UTS ini dan UAS ini merupakan nilai UTS yang di atas ini ya, yang saya warnai kuning dan hijau ini. Ini merupakan syaratnya, nilai syarat. Dan sementara nilai yang akan diuji adalah nilai-nilai peserta yang ini, Andi, Beni, Cindi, dan Danu. Nah, misalnya kita mau melakukan ke logical pertama. Logical pertama berarti kita mulai dari nilai UTS ya. Apakah nilai UTS? Kita klik di sini. Syarat nilai UTS tadi berapa? Minimal 75 ya. Ya minimal 75. Artinya lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan pada Microsoft Excel dapat kita ketik dengan lebih besar dan sama dengan. Seperti ini teman-teman. Teman-teman dapat melihat pada share screen saya. Nilainya berapa? 75. Diketik aja. Nah, perhatikan juga mungkin setiap Excel akan berbeda-beda. Jika instruksinya pada Excel teman-teman menggunakan koma, gunakan koma di samping logical satu ya, untuk sebelum ke logical 2. Tapi ada beberapa Excel yang menggunakan titik koma. Jika instruksinya menggunakan titik koma, teman-teman harus menggunakan titik koma juga. Kalau teman-teman menggunakan koma, dia akan error. Untuk device saya, dia menggunakan koma. Nah, sekarang berikutnya logical 2. Logical 2 itu apa menyatakan apa? Nilai UAS. Nah, nilai UAS minimalnya berapa? Di sini dinyatakan 75. Yaitu berarti lebih besar atau sama dengan 75. Tutup kurung, jangan lupa tutup kurung teman-teman. Nah, di sini kita mau menampilkan nilai kebenarannya. Apakah si Andi berhak mendapatkan sepeda? Sebelum saya menekan enter, menurut teman-teman, apakah Andi berhak mendapatkan sepeda? Saya mau mendengarkan pendapat dari teman-teman. Boleh on mic atau chat di kolom chat. Menurut teman-teman, oke, ada satu yang membalas. Tidak. Oke, Loren. Mas Loren benar sekali. Tidak. Bang Messi juga tidak benar, betul sekali. Karena salah satu atau keduanya juga tidak terpenuhi. Nilai UTS-nya juga cuma 70, nilai UAS-nya hanya 55. Oleh karena itu, maka nilainya akan false. False ya teman-teman ya, betul sekali. Nah, sekarang kita perhatikan untuk Benny. Namun enaknya di Microsoft Excel teman-teman, teman-teman tidak perlu mengetik ulang rumus tersebut di sini. Contohnya tadi di sini ya, rumusnya N sekian dan kasih logical pertama ini lebih besar sama dengan 75. Teman-teman tidak perlu melakukan hal ini. Di Microsoft Excel kita sudah dipermudah. Cukup kita klik pekerjaan pertama tadi, yang ini, yang bernilai false, punyanya si Andi. Teman-teman perhatikan yang ini. Di sini kan ada kotak hijau yang di sini, yang paling di sudut kanan bawah, yang ini. Teman-teman tinggal klik di sini. Dia akan langsung mengcopy rumus tersebut ke bawah dengan kondisi-kondisi yang sudah kita tentukan. Dan dia mengambil nilai uji dari mana? Kita perhatikan, dia mengambil nilai uji dari nilai yang kita ingin teliti, yaitu nilai si Beni, nilai UTS-nya 85, UAS-nya 80. Apakah dia berhak untuk mendapatkan sepeda? Kita lihat berhak. Dia berhak mendapatkan nilai mendapatkan sepeda. Karena nilai UTS dan nilai UAS-nya sudah melampaui syarat yang ditentukan. Begitu teman-teman. Begitu juga seterusnya. Perhatikan juga di sini si Cindi. Nilai UTS-nya 75. Sudah memenuhi syarat yang diperlukan. Tetapi nilai UAS-nya 45. Tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Nah, karena nilai UAS ini tidak memenuhi, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sepeda. Sekalipun nilai UTS-nya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Begitu teman-teman. Nah, misalnya ini kita ubah nilainya ini. Nilainya si Cindi jadi 80. Otomatis di sini akan berubah nilainya menjadi true. Yang tadinya false, sekarang menjadi true. Gitu teman-teman. Dia langsung up to date. Namun ada cara kedua teman-teman untuk eh, tanpa kita harus memberikan, di sini kan kita memberikan angka lebih besar dari 75. Sementara di sini kita sudah menetapkan batas-batasnya berapa, batas-batas untuk UTS berapa,
batas untuk UAS berapa. Daripada kita harus menulis batas tersebut di sini, ada cara cepat untuk kita mengerjakannya. Misalkan saya tambahkan di sini kolomnya juga true or false ya. Nah, caranya sama, kita ketik sama dengan, jangan lupa sama dengannya, kasih rumus yang digunakan, n dalam kurung logical pertama. Logical pertama menyatakan UTS-nya nilainya berapa, lebih besar sama dengan apa. Nilai UTS-nya kan batasnya yang ini, 75. Kita klik aja yang ini. Yang penting nilainya numerik. Ini kan nilainya numerik ya teman-temannya, suatu bilangan. Yang penting nilainya numerik. Jika kita hendak membandingkan sesuatu dalam Microsoft Excel, saya tekankan dengan sebelum saya melanjutkan, saya tekankan terhadap teman-teman dalam Microsoft Excel atau dalam bahasa pemrograman juga. Jika kita hendak membandingkan sebuah pernyataan atau suatu nilai, pastikan dulu apakah nilai yang nilai yang kita ingin bandingkan atau tipe data yang kita ingin bandingkan itu sama atau tidak. Sama-sama integer, sama-sama bilangan atau numerik atau bukan. Jika kita membandingkan angka dengan suatu kalimat, maka itu akan terjadi error. Nah, pastikan itu harus teman-teman catat. Di sini apakah nilai UTS Andi lebih besar atau sama dengan dari nilai UTS yang di sini? Dan juga diikuti dengan logical kedua, apakah nilai UAS-nya lebih besar dengan syarat yang ini? Mari kita lihat. Nah, hasilnya juga false. Begitu teman-teman caranya. Namun, kelemahannya jika seperti ini, kita tidak bisa langsung ngeklik di sini. Jika yang tadi kan di sini kita bisa langsung klik di sini untuk menemukan nilai-nilai yang di bawahnya. Kalau yang di sini kan tidak bisa langsung. Ada syarat yang harus kita tambahkan supaya nilai-nilai di bawah ini dapat langsung kita copy seperti cara pertama tadi. Caranya kita harus kunci nilai-nilai batas ini. Oh, di sini saya belum menambahkan ini ya. Sebentar. Gini, uasnya. Nah, ini false. Nah, kita di sini sudah ditetapkan nilai-nilai batas untuk UTS dan UAS itu sama-sama 75. Nah, dan juga dia nilai UTS berada pada sel B15 dan UAS berada pada sel B16. Nah, sel B15 ini kita harus kunci. Jika teman-teman menggunakan komputer, teman-teman cukup menekan tombol F4. Jika teman-teman menggunakan komputer, bukan laptop ya, komputer, teman-teman dapat menggunakan tombol F4. Tapi jika teman-teman menggunakan apa namanya laptop, teman-teman dapat menekan Fn plus F4 seperti ini. Nanti dia bakal menjadi tanda dolar. Tanda dolar ini artinya kita mengunci rumus ini, mengunci nilai ini untuk dapat di copy ke eh, rumus-rumus di bawahnya nanti. Begitu teman-teman. Begitu juga untuk yang B16 ini kita harus kunci Fn plus F4. Nah, dia akan langsung mengunci sel tersebut. Nah, di sini akan saya demonstrasikan. Nah, di sini juga nilainya akan bernilai true untuk Benny, bernilai true untuk Cindy, dan bernilai true untuk Dani. Nah, tadi yang harus teman-teman ingat, untuk mengunci suatu nilai kita menggunakan Fn plus F4. Ini ya teman-teman rumusnya ya. Teman-teman catat ini. Jangan lupakan. Ini sangat penting. Ketika nanti kita mau menganalisis suatu data, ini sangat-sangat diperlukan. Daripada kita harus mengetik manual tanda dolarnya, lebih baik kita menggunakan source code yang tadi, Fn plus F4. Jika teman-teman menggunakan laptop. Tapi jika menggunakan komputer, cukup tekan F4 saja. Begitu. Nah, apakah untuk contoh logical N ini ada pertanyaan? Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung apa on mic atau lewat via chat sebelum kita melanjutkan ke logika berikutnya, yaitu OR. Apakah ada pertanyaan?
Jika ada bisa langsung apa berbicara lalu apa, on mic atau bisa juga dari chat. Berdasarkan tidak ada cukup. Terus apa bisa ganti ganti kali. Oh, maksudnya langsung diganti contohnya di sini ya tadi. Di sini contohnya value dari true yang di sini diganti dapat sepeda gitu. Begitu ya. Maksudnya kami sih. Oh, untuk menambahkan itu untuk logical end kita masih kurang kurang rumus untuk langsung ke pernyataan tersebut langsung membuat nilainya menjadi dia dapat sepeda atau tidak. Nah, untuk menambahkan itu kita butuh logical yang satunya lagi nanti akan kita pelajari yaitu logical if dan if else. Nanti akan kita pelajari, nanti akan kita praktekkan juga menggunakan eh, kasus yang sama. Akan kita tunjukkan. Di sini kan dia masih menggunakan hasilnya false, true, true, true gitu kan. Sementara yang kita ingin tampilkan seharusnya dia itu langsung dinyatakan dia itu dia berhak mendapatkan sepeda. Dia tidak berhak mendapatkan sepeda. Begitu ya yang dimaksudkan Kak Messi ya. Oke, oke, oke Kak. Oke. Aman ya berarti ya teman-teman ya untuk logika N ini. Sekarang kita lanjut ke logika berikutnya yaitu logika OR. Ya, yang tadi jadi artinya Kak Messi yang tadi untuk logika ini belum cukup untuk menampilkan apakah dia itu eh, berhak mendapatkan sepeda atau tidak. Tidak bisa langsung ditampilkan nilainya, begitulah. Gitu. Berikutnya kita masuk ke logika OR. Ini merupakan tabel kebenaran untuk logika OR. Kita mempunyai dua buah pernyataan, pernyataan P, pernyataan Q, dan juga nilai kebenarannya. Misalnya di sini diberikan dua buah pernyataan P dan pernyataan Q ini. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar. Maka hasilnya juga akan bernilai benar. Dan misalkan juga pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah, maka nilainya akan benar juga. Berbeda dengan logika N tadi yang saya katakan. Logika OR ini cukup salah satu pernyataan saja benar, maka nilainya akan benar. Tapi perbedaan kesamaannya yaitu jika kedua-duanya salah, maka hasilnya akan salah. Begitu teman-teman. Seperti pada yang terakhir ini. Salah jika P salah dan Q salah, maka keduanya salah. Nilainya akan salah. Nah, langsung saja kita praktekkan pada studi kasus yang sama. Misalkan nih, katakan seseorang ditantang oleh orang tuanya. Jika nilai UTS dan UASnya sama minimal 75, apakah dia atau bukan apa ya, bukan dan ya. Jika nilai UTS atau nilai UASnya minimal 75, artinya salah satu aja terpenuhi, dia berhak mendapatkan sepeda gitu ya teman-teman ya. Jika tidak keduanya terpenuhi, sudah mohon maaf, Anda tidak mendapatkan sepeda. Coba lagi tahun depan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Di sini saya hapus dulu supaya nah, langsung saja seperti yang tadi yang saya katakan, sebelum kita menuliskan rumus, awali dengan tanda sama dengan. Sama dengan apa? Apa sih rumusnya untuk OR ini? Kita dapat mengetik OR. Nah, di sini langsung ditampilkan dia rumus fx OR. Ya. Nah, sama seperti logical and di sini dia meminta logical satu dan logical berikutnya. Nah, di sini contohnya logical satunya yaitu tentang nilai UTS. Apakah dia nilai UTS ini mencapai 75? Mari kita lihat lebih besar sama dengan 75, koma. Perhatikan juga jangan lupa ya teman-teman ikutin instruksi dari device masing-masing. Jika dia diminta koma, gunakan koma. Jika diminta tanda titik koma, gunakan titik koma. Oke, berikutnya logical 2.
ini. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 75 juga? Salah. Kenapa, kenapa dia tidak berhak? Kenapa dia bernilai salah? Artinya dia tidak berhak untuk dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Karena apa? Karena kedua kondisi ini, nilai UTS maupun nilai UASnya, tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh orang tuanya. Nilai UTS-nya itu 70 tidak mencapai nilainya, apalagi nilai UASnya jauh dari yang diharapkan dari orang tuanya ya. Oke, berikutnya ya, tinggal kita copy aja ke bawah. Jangan lupa klik yang di sini. Nah, kenapa di sini semua bernilai true? Karena coba kita perhatikan. Coba deh ini. Ini semua kan udah yang benar-benar terpenuhi ya. Oh, kecuali yang ini ya. Di sini ada enggak yang terpenuhi. Contohnya nilai Beni. Nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 80. Berarti keduanya sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya si Beni. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan sepeda yang diharapkan. Begitu teman-teman. Sementara untuk Cindy, kenapa sih dia berhak untuk mendapatkan sepeda? Sementara nilai UASnya tidak mencapai batas yang disyaratkan oleh orang tuanya. Karena ingat, logical or itu cukup salah satu pernyataan saja yang bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Misalnya, sekalipun contohnya kita mempunyai 100 pernyataan, contohnya, sampai 100 pernyataan, misalnya 99 pernyataan salah, tetapi satu saja pernyataan salah, maka kita akan tetapkan benar, begitu teman-teman untuk logical or ini. Dan juga kita perhatikan untuk si Dani. Nilai UTS-nya 75, nilai UAS-nya 80. Dia juga bernilai benar karena memang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan orang tuanya. Misalnya nilai si UTS-nya si Dani kita ganti jadi 10, contohnya nilai UTS-nya. Apakah dia masih tetap bernilai true? Ya, dia tetap bernilai true karena tadi yang saya katakan salah satu pernyataan saja benar, maka cukup untuk mengatakan bahwa si Dani berhak untuk mendapatkan sepeda. Tapi ketika kita ganti nilai si Dani menjadi nilai UASnya, kita ganti menjadi 74 contohnya, hampir memenuhi syarat, dia akan bernilai false di sini harusnya. Loh, loh kok jadi apa? Bentar. Ah, ini misalnya. Yang ini. Nah, nah, nah. Oh, ada yang salah ya? Oh, ini yang salah ini. Ini 75. Nah, dia jadi false. Maaf teman-teman. Oke, oke. Kita masuk ke cara yang tadi menggunakan tanda dolar untuk menentukan apakah dia berhak atau tidak. Nah, jangan lupa untuk mengawali rumus menggunakan tanda sama dengan. Gunakan or. Gunakan logical pertamanya apa, nilai UTS-nya lebih besar sama dengan ini nilai UAS-nya, nilai UTS-nya. Tapi jangan lupa jika menggunakan komputer menggunakan shortcut F4, tapi jika menggunakan laptop menggunakan Fn plus F4. Ya akan otomatis menjadi diberi tanda dolar pada sisi-sisi hurufnya gitu. Nah, berikutnya diikuti dengan logical kedua yaitu nilai UAS-nya. Jangan lupa syaratnya apa, yaitu nilai syarat UAS. Jangan lupa beri tanda dolar atau menggunakan Fn plus F4. Langsung tutup kurung. Dah, dia juga akan bernilai false. Kita langsung bisa copy ke bawah. Sama ya nilainya seperti yang di samping ini. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan untuk logical N dan OR ini? Bisa langsung bicara dari mikrofon ya, atau bisa via chat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ya. Apakah ada pertanyaan?
Aman semua? Oke, aman. Siap, Pak. Bukan Pak ya. Panggil Vito aja, panggil Vito aja. Masih. Oke. Oke, jika teman-teman aman, kesimpulannya untuk logical N dan OR ini, untuk logical N, supaya dia bernilai benar, kedua pernyataan harus sama-sama bernilai benar. Itu ya kunci untuk logika N. Atau bukan kedua pernyataan sih, lebih tepatnya semua pernyataan yang diberikan itu harus memang benar-benar benar gitu. Nilainya itu harus benar. Semua pernyataan itu tidak bisa salah satu. Contohnya, kita mempunyai 100 pernyataan. 99 pernyataan benar, tapi salah satunya salah. Satu pernyataan saja yang salah, maka kesimpulannya akan salah. Itu dia untuk logical N. Untuk logical OR, misalnya kita mempunyai seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai 100 pernyataan. 99 pernyataan salah, tapi satu pernyataan saja cukup yang benar, maka dia akan bernilai benar. Itulah kunci yang harus teman-teman ingat untuk kedua logical ini. Nah, untuk tadi melanjutkan pertanyaan Bang Messi tadi, kita akan melanjutkan ke logical if untuk melihatnya. Seperti apa sih logical if? Namun sebelum kita langsung ke sana, alangkah baiknya kita latihan dulu. Seperti apa sih dasar-dasar dari logical if ini? Nah, ini teman-teman logical if function, logical if. Sintaks dari logical if ini, sintaks atau rumus deh, sederhananya. Jangan lupa untuk rumus itu gunakan kata sama, tanda sama dengan if dalam kurung logical test, nilai kebenarannya dan nilai salahnya. Begini teman-teman. Apakah teman-teman bisa memahami makna makna dari rumus ini? Logical testnya, terus diikuti dengan nilai kebenarannya dan juga nilai jika dia tidak benar apa. Gitu. Langsung saja ya, daripada teman-teman harus berpikir dulu. Ya, langsung saja kita masuk ke logical if. Misalnya di sini, apakah dia aktif? Begitu, aktif code-nya bernilai satu, tidak aktif dia bernilai 2 contohnya. Nah, di sini penjelasannya. Jika baris pada kolom aktif, maka nilainya yes. Maka aktif code-nya akan bernilai satu. Jika tidak, akan bernilai 2. Nah, contohnya di sini. Aktif, dia satu. Nilainya dia di sini dia kita tuliskan satu. Apakah dia, contohnya di sini saya hapus dia dulu. Hmm, sama dan jangan lupa menggunakan tanda sama dengan if. Nah, di sini langsung disediakan. Banyak nih. Logical if ini ada pada Excel ada 4. If error, if na, if else. Namun pada kursus ini kita akan mempelajari dua buah fungsi if, yaitu if dan if else. Karena memang yang dua ini yang paling cukup sering digunakan untuk analisis data. Gitu teman-teman. Nah, logical testnya apa? Logical testnya yang ini. Apakah aktifnya ini bernilai satu begitu? Apakah A12 ini bernilai satu diikuti dengan tanda sama dengan. Maka jika dia bernilai satu, dia akan diberi nilai yes. Jika diberi nilai satu, maka diberi nilai yes. Namun teman-teman jangan langsung mengetik nilai yes jika dia menggunakan apa namanya? Jika dia merupakan kalimat atau kata gitu. Jika kita menuliskan dengan nilai yes, maka nanti akan perhatikan apa yang akan terjadi jika langsung kita buat yes atau no. Nah, sini akan terjadi error. Dia tidak mengenali apa itu yes, apa itu no. Karena sebenarnya ini tidak ada pada Excel gitu. Kita belum mendefinisikan apa itu yes, apa itu no. Oleh karena itu, itulah yang saya katakan tadi string. Saya katakan tadi ya, bukan numerik, tipe datanya string atau kalimat gitu. Nah, untuk string kita harus ikuti dengan eh, apa namanya? Tanda petik dua gitu, teman. Jika dia nilainya satu,
value if true-nya itu, value-nya jika benar, yes. Jangan lupa tanda kutipnya, dikutip koma, nilai jika dia salah. Nilainya jika salah itu apa? Nilainya no. Oh, udah ke double. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Nah, nilainya yes kan, karena kenapa? Karena aktifnya ini, nilai aktifnya ini satu. Satu akan bernilai yes. Dua akan bernilai no. Kita lihat di sini. Kita tinggal copy aja rumusnya ke sini. Dia kan, oh iya, kenapa nih? Cukup sekali aja. Dia akan bernilai no di sini. Karena apa? Karena yang ini, A13 ini kan tidak sama dengan satu. Dua apakah dua sama dengan satu? Tidak ya. Dua itu saya rasa kita semua sudah tahu bahwa dua itu tidak sama dengan satu. Satu ya sama dengan satu, dua ya sama dengan dua gitu ya teman-temannya. Jadi karena si dua ini tidak sama dengan satu, maka dia akan bernilai no gitu teman-teman. Nah, tapi bagaimana kendalanya? Bagaimana jika kalimat yang hendak dituliskan itu sangat panjang gitu teman-teman? Contohnya ini saya ganti, ini bernilai benar. Terus ini kita ganti, ini bernilai salah. Nah, ini kita ganti jadi satu ya tadi. Nah, apakah kita, contohnya yang ini ya tadi, apakah kita harus menuliskan ini bernilai benar? Jika misalnya banyak baris data kita itu ada sangat banyak banget gitu contohnya. Apakah kita harus menuliskan satu persatu? Ini bernilai benar, ini bernilai salah. Untuk value if true-nya sama value if false-nya gitu teman-teman. Capek kan jika kita harus menuliskan seperti itu. Nah, oleh karena itu, disitulah kelebihan ketika kita sudah menetapkan nilai kebenarannya dan menggunakan tanda dolar tadi, teman-teman. Nah, di sini langsung kita implementasikan saja ya. Penggunaan konsep tanda dolar tadi menggunakan if function. Nah, di sini dia kelebihan dari penggunaan metode yang tadi sama dengan if diikuti sama logikalnya satu. Apakah dia ini sama dengan yang ini? Satu bernilai, ini bernilai benar. Ini kan. Ini jika dia bernilai benar. Jangan lupa dikasih dolar supaya langsung bisa apa namanya, di copy ke bawah. Nah, terus diikuti dengan nilai jika dia bernilai salah, yaitu ini bernilai salah. Ini bernilai benar berada pada A5, bernilai salah A6. Langsung aja kita enter. Nah, dia false. Oh, jadi false ya. Oh, ada yang salah, ada yang salah ya. Kita belum menetapkan di sini nilainya satu gitu. Nah, kita belum menetapkan tadi. Tadi saya di sini salah. Saya belum menetapkan di sini perbandingannya. Yang di sini tadi. Tadi saya menuliskan apakah A1 sama dengan ini bernilai benar? Ya otomatis salah ya kan? Apakah satu ini A12 bernilai satu lalu diikuti dengan nilai jika dia benar. Maka hasilnya ini bernilai benar. Karena memang satu ya sama dengan satu, kita ikuti dengan yang di bawahnya. Nah, ini bernilai salah. Kenapa dia bernilai salah? Karena dua tidak bernilai salah. Nah, inilah kegunaan dari penggunaan tanda dolar tadi. Ketika yang harus dituliskan itu panjang, gitu, panjang kasih lebar gitu. Dan juga datanya itu sangat banyak sekali. Otomatis kita jika menulis manual akan sangat ribet ya teman-teman ya, menuliskan rumusnya. Lebih baik kita tetapkan dulu nilai dari setiap perbandingan yang kita inginkan. Lalu tinggal menggunakan konsep rumus tanda dolar tadi untuk mempercepat pengerjaan gitu, efisiensi waktu. Di sini penjelasannya. Penjelasan pada baris kolom aktif, value-nya satu, maka kolom aktif code-nya akan bernilai yes atau ini bernilai benar tadi.
Jika tidak, dia akan bernilai no atau ini akan bernilai salah. Begitu teman-teman. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk logical if ini? Apakah aman? Jika aman, kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini implementasi pada apalah ya itu bilangnya. Aman? Ada pertanyaan untuk logical ini? Oke, mungkin masih apa ya? Ada mungkin masih agak bingung. Nah, langsung saja kita masuk untuk lebih paham ya. Teman-teman bisa lebih paham. Misalnya di sini kita berikan contoh yang ketiga ini. Misalnya, kita berikan di sini data, budget. Di sini dikasihkan budget. Misalkan ya, anggap ini dalam dolar ya. Kalau kalau rupiah, masa ya kali budget cuma 800 rupiah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, nah, begini teman-teman. Misalnya, kita mempunyai sebuah perusahaan, gitu. Terus eh, kita menetapkan untuk harga suatu produk itu budgetnya $800 contohnya. Untuk produk pertama ya contohnya yang ini ya, $800. Sementara aktualnya itu harga harga dari distributor itu harganya $921, $921,58 gitu. Nah, kita mau menentukan apakah dia ini contoh apa ya? Ini maaf maaf saya kebalik. Misalnya di sini. Di sini yang budget ini merupakan harga dari distributor, yang ini uang yang disediakan oleh apa namanya? Investor contohnya. Misalnya gitu teman-teman. Nah, misalnya di sini harga dari distributor $800. Terus investor memberikan dana kepada kita $921,58 gitu. Apakah uh, nilai apa uang yang diberikan investor ini berlebihan atau enggak? Mari kita dengan menggunakan if function kita dapat menentukan nilainya. Nah, di sini saya hapus dulu ya teman-teman ya, nilai-nilai ini. Nah, saya atur dulu deh di sini. Hmm, terus habis itu nah, di sini saya sudah memberikan keterangannya. Untuk nilai kolom status yang ini, kolom status ini, apakah di over budget atau apa segala macam gitu. Nah, di sini sudah saya berikan. Untuk nilai kolom status menyatakan jika nilai aktualnya yang ini, kolom aktual yang ini lebih besar dari kolom budget, maka nilainya akan menjadi over budget. Jika tidak, maka nilainya within budget gitu. Nah, maka kita harus eh, apa namanya? Menggunakan kita mau menentukan statusnya gitu. Menggunakan if function. Jangan lupa menggunakan if. Nah, logical testnya apa? Tadi kan yang membandingkan nilai kolom aktual dengan kolom budget kan. Berarti di sini logical testnya dimulai dari sini. Logicalnya yang aktual lebih besar dari
nilai budget. Budgetnya yang di sini kan, kolom A. Sementara untuk kolom logical yang mau diuji, kolom B. Nilai penguji, kolom A. Begitu. Jangan lupa tanda koma. Jika dia bernilai benar, maka eh, dia akan over budget. Yang ini. Sebentar. Nah, di sini yang kita dapatkan kita tulis. Jika B19 lebih besar dari A19, maka dia akan over budget. Maka kita pilih yang di sini. Oh iya, saat. Yang salah, saat. Harusnya kalau udah tinggal pilih di situ, jangan menggunakan konsep string lagi ya. Di sini. F18. Tapi jangan lupa beri tanda dolar. Diikuti dengan nilai jika kondisi lebih besar ini tidak terpenuhi. Maka diikuti dengan nilai within budget. Jadi teman-teman. Jangan lupa beri tanda dolar juga. Karena kita akan mengcopy rumus ini ke bawah. Tidak salah ya. Oh, ini. Sebentar ya teman-teman. Hmm, yang ini lebih besar dari budget. Maka dia akan bernilai per budget jika tidak bernilai. Nah, ini. Jangan lupa ini diberi tanda dolar. Nah, apakah ini benar-benar over budget? Ya kita perhatikan saja. Apakah nilai aktualnya ini atau uang yang diberikan investor lebih besar dari harga produk dari distributor yang hendak kita beli. Apakah 921,58 dolar lebih besar dari 800 dolar? Secara matematis langsung kita lihat ya, secara angkanya itu jauh banget, cukup jauh perbedaannya, sekitar 121,58 dolar ya perbedaannya. Yang otomatis secara logika dia itu over budget. Jadi laporan kita ke investor ini, oh Pak, dana yang Bapak berikan kepada kami ini melebihi dari budget yang diperlukan. Karena harga dari distributor cukup 800 dolar. Sehingga apa namanya investor dapat memangkas dana tersebut untuk kebutuhan yang lain. Begitu teman-teman. Inilah salah satu kegunaan dari e-function untuk mendeteksi apakah dana yang diberikan oleh investor lebih besar dari nilai aktualnya, nilai maksudnya nilai dari apa namanya distributornya begitu teman-teman. Nah, langsung saja kita copy ke bawah. Up, jadi ke semuanya. Jika kasusnya tadi seperti itu teman-teman, dia langsung ketika kita copy langsung, dia langsung ke bawah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti kita cukup ketik klik di sini, ditahan, klik di sini, terus diseret ke bawah sampai yang kita mau. Nah, di sini dia. Nah, perhatikan nilai yang diberikan investor ini hanya 324,98 dolar. Sementara nilai apa namanya? Nilai harga dari distributor itu 375, kurang dari dong. Berarti tidak sesuai dengan logikal yang kita butuhkan. Maka itu kurang dari budget yang dibutuhkan. Maka tidak over budget. Terus berikutnya yang di sini juga mengikuti sama yang di atas dan yang di sini over budget karena 174 itu lebih besar dari 150. Nah, untuk kolom amount over ini penjelasannya di sini. Untuk kolom nilai dari kolom amount offer menyatakan jika nilai aktual lebih besar dari nilai kolom budget, maka nilai yang diperoleh dari selisih antara nilai kolom aktual dengan nilai kolom budget. Oh, berarti nilainya ini adalah selisih dari sini. Nilai aktual dikurang kolom budget. Kalau rumusnya sama kayak perhitungan matematis pada umumnya. Cukup menggunakan tanda sama dengan, terus nilai yang mana yang mau dikurangkan dengan nilai yang mana. Yaitu B19 dikurang A8, A19 gitu teman-teman. Kita mau menghitungnya. Nah, ini selisihnya.
$121,58 gitu contohnya. Nah, kita tinggal copy ke bawah, dapat semua selisihnya di sini. Jadi kesimpulannya dari sini, uang yang harus dikembalikan ke investor itu yaitu sekitar, untuk kasus yang pertama ya, yang ini, uang yang harus dikembalikan ke investor itu 121,88 dolar. Sementara yang dua ini malah kurang. Jadi mereka memerlukan uang sekitar 50,02 dolar lagi dari investor. Jadi mereka butuh gitu lah, kayak konsultasi lebih lanjut untuk memenuhi permintaan tersebut, supaya apa namanya, barang yang hendak dibeli dapat di restock kembali dengan teman-teman. Nah, apakah dari sini teman-teman sudah cukup mengerti dengan konsep logical if? Oh, ada pertanyaan ya di sini di kolom chat. Aman ya, aman. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah untuk logical if ini dapat mengerti? Sampai sekarang kita sudah mempelajari tiga logical test yang ada pada Excel, mulai dari and, or, dan juga if. Teman-teman bisa memberikan tanggapannya melalui via chat atau langsung on mic. Mari silakan. Apakah ada pertanyaan atau mungkin penjelasannya sudah cukup jelas? Lanjut. Oh, ada. Kalau saya contohnya gimana maksud? Coba boleh 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 on mic deh, Cek, cek. biar diskusinya lebih Suara saya kedengaran lancar. nggak, Bang? Oh, oke, kedengaran, masuk masuk. Oke. Izin ya, Bang. Ini kan logical if-nya itu kalau tadi misalnya yes or no doang gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisinya gini, kayak misal kita punya kriteria nilai di atas 90 itu nilainya A, di bawah di atas 70 B, Ya. selain itu C gitu. Oke, oke, saya mengerti sekarang. Oke. Nah, itu gimana, Bang? Istilahnya istilahnya klasterisasi nilai ya, berdasarkan hasil perolehan nilai beberapa siswa Ya, tentunya gitu ya. Nah, untuk kasus itu kita juga bisa menggunakan if, namun ya, betul, itu Bang. menggunakan itu menggunakan if bersarang namanya, if bertingkat. Jadi di dalam if nanti bakalan ada if lagi. Langsung saja ya saya contohkan ya di sini. Misalnya eh, saya buat di sini kan. Misal A jika nilai A jika lebih dari 80, minimal 80 ya contohnya. B jika lebih dari 75 contohnya. Dan C bernilai dari kurang dari 75 berarti ya. Berarti bilang aja lah kurang dari mana ya. Udah, pokoknya selainnya C gitulah. Pokoknya kalau kurang dari 75. Contohnya diberikan di sini nilai Andi contohnya. Aman. Nah, nah, di sini kriteria kan, apakah dia dapat nilai A, B, C gitu ya kan? Ini kriteria.
Nah, disinilah menggunakan if bersarang namanya. If bertingkat kata lainnya. Jangan lupa menggunakan tanda sama dengan if. Nilai apa yang mau kita uji? Jangan lupa pakai tanda kurung. Jika 81 lebih besar dari 80, maka nilai kebenarannya kan di sini diikuti dengan value if true. Maka nilainya akan menjadi A. Jangan lupa kasih tanda dolar. Sini. Ups, malah kejauhan ya. Mana? Bentar ya. Mana? Oke. Terus jika nilainya salah diikuti dengan value if false kan. Nah, di sini lagi kita menggunakan if, logical if, tanda kurung ini lebih besar dari 75 kan, supaya dia bernilai B. Berarti yang I berapa ini? I 18. Jangan lupa kasih tanda dolar lagi, supaya dapat kita copy ke bawah. Jangan lupa kasih koma untuk nilai selainnya. Nilai selainnya akan diberi nilai C. Sudah, jangan lupa tutup kurungnya. Nah, di sini nilainya A. Benar nggak nilainya itu A? Nilai si Andi A. Benar kan? Karena 81 lebih dari 80. Sementara syarat minimal supaya dapat A itu harus mendapat nilai 80. Nah, langsung saja kita copy ke sini rumusnya. Oh, seperti ada yang salah ini ya. Oh, ini. Oh, di sini ada yang nggak di copy ya kayaknya. Oh, iya, iya. Sebentar, sebentar. Sini dia harus hati-hati ini. Nah, itu. Jika ini lebih besar dari ini. Oh, ini dia yang salah. Ini. Ntar ya, saya ulang aja ya. Jika nilai Andi lebih besar dari 80, kasih tanda dolar, maka nilainya akan menjadi A. A ditunjukkan oleh yang ini. Kasih tanda dolar juga. Terus kasih if apa? Value if false-nya. Dilanjutkan lagi menggunakan logical if. Nah, kasih lagi ke sini nilai Andi lebih besar dari ini, maka dia true value-nya adalah, oh, jangan lupa menggunakan tanda dolar. Bentar. Maka nilainya akan menjadi yang ini, B, gitu ya. Jika selainnya tidak terpenuhi, maka nilainya C. Nah, dia mendapatkan nilai A. Nah, betul nggak? Dari sini apakah semua kondisi ini benar, bernilai benar? Mari kita tunggu, saya rapikan sedikit ya, biar enak dilihat. Nah, lihat. Untuk kondisi-kondisi ini, nilai Andi 81. Apakah dia benar-benar mendapatkan kriteria nilai A? Benar kan? Karena syarat minimal nilai A itu nilainya harus 80. Maka Andi karena mempunyai nilai A, nilai 81, maka kriterianya A. Terus berikutnya Budi, nilainya 76. Sementara syarat untuk nilai untuk mendapat nilai A itu 80. Apakah 76 lebih dari 80? Enggak. Berarti untuk logical pertama salah. Kita lanjut lagi ke logical berikutnya. Bandingkan lagi. 76 apakah lebih besar dari 75? Ya, benar. 76 lebih besar dari 75. Maka syaratnya nilai yang diperoleh oleh Budi adalah B. Sementara untuk Cindi, apakah 65 lebih besar dari 80? Enggak kan? Oke, berarti logical satu bernilai salah. Lanjut lagi ke logical berikutnya. 65 lebih besar dari 75? Enggak kan? Berarti ya udah, apa nilai ketika kedua kondisi tidak terpenuhi? Itu berarti dia mendapat nilai C. Begitu dia. Menggunakan ini yang dinamakan dengan if bertingkat. Namun untuk kelemahan if bertingkat ini teman-teman, ketika kondisinya sangat banyak, maka otomatis kita harus memberikan if sangat banyak sekali ya kan. Logikanya akan bakal seperti itu kan. Nah,
disitulah nanti kita akan menggunakan if else function. Kalau itulah kelebihan dari if else function nanti menggunakan untuk kondisi seperti ini. Apakah untuk kakak yang tadi bertanya cukup jelas kak? Oke Bang, jelas. Tapi Jelas kalau ya? misalnya tadi kan kondisinya tuh lebih besar dari ya. Ya, lebih besar atau sama dengan dia bisa sesuai sama kebutuhan aja sih. Oh, bisa sama dengan. Coba kalau itu Bisa, misalnya bisa. ditambah dua nama, Bang, jadi nilainya 80 sama 75. Soalnya tadi di rumusnya itu kan lebih besar dari ya. Ya, Nah, kalau lebih kalau ada besar, lebih sama dengan tuh, nanti ditaruhnya sama dengannya di mananya gitu. oh langsung saja ya, kita tambahkan di sini contohnya Doni deh, contohnya Doni, contohnya 80 tepat gitu ya. Terus habis itu buatlah Fani, contohnya nilainya tepat di bilanglah 75. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini, sebenarnya dia nggak bakal, dia contohnya si Doni ini akan mendapatkan nilai B karena kita menggunakan tanda lebih besar. Malah akan salah, justru akan salah. Karena 80 tidak tidak lebih besar dari 80, justru sama dengan kan? Iya kan? Berarti di sini kita cukup menambahkan tanda sama dengan. Oh, di sini ya, di sampingnya, sorry, di sini. Terima kasih ya buat masukannya tadi ya. Saya lupa tadi untuk menambahkan itu. Nah, Doni kan nilainya 80, sementara untuk batas minimal 80 itu, yang mendapatkan nilai A itu minimalnya 80. Nah, otomatis Doni juga mendapatkan nilai A. Dan begitu juga untuk si Fani. Fani mendapatkan nilai B karena nilainya 75. Sementara minimal batas nilai B itu 75. Apakah cukup jelas, Kak? Jelas Bang, makasih ya. Oke, aman, aman. Aman ya. Apa masih ada pertanyaan lagi, Kak? Yang lain? Besok ini akan kita sederhanakan konsep seperti ini. Besok akan kita lanjutkan lagi dengan if bersarang seperti ini untuk kasus yang lebih kompleks. Namun untuk kasus seperti ini, saya rasa jika apa namanya eh, kasusnya atau kriterianya sangat banyak sekali, otomatis if-nya akan if di dalam if lagi, di dalam if lagi, di dalam if lagi terus bakal ribet gitu. Itulah nanti gunanya menggunakan if else function. Di situ nanti ya teman-teman. Besok akan kita bahas sampai di sana. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika mungkin tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahkan dulu kelas kita hari ini. Oh, di sini ada ada yang ya. Besok ya. Oke. Oke, sepertinya teman-teman semua pada semangat ya. Oke. Mungkin untuk kelas pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Semoga apa ilmu yang saya bagikan, yang saya sharing pada malam hari ini dapat teman-teman manfaatkan, dapat implementasikan untuk mungkin untuk usaha teman-teman, mungkin ada bisnis atau apa segala macam, atau untuk bahkan untuk menunjang karir teman-teman untuk dapat lebih bagus mengolah datanya mungkin di kantor atau data-data apa gitu lah. Begitu teman-teman. Cukup dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada mungkin untuk kelas minta referensi buku untuk belajar ya. Oh, Kak Loren. Oke, nanti saya cari ya. Nanti saya cari dulu. Mungkin untuk sekarang saya belum punya referensi yang apa ya, yang cukup lah untuk belajarnya. Tapi banyak kok di internet untuk referensi dari bukunya ini. Nanti saya akan carikan ya. Oke, jika mungkin tidak ada lagi, kita cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas ini. Terima kasih, teman-teman boleh pada
keluar dari jika ingin melanjutkan kegiatannya masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Malam, malam Kak. Hmm.